Assalamualaikum, kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Ya, jadi kita akan melihat hubungan ketiga hal ini, yaitu hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, jadi ternyata mereka bertiga ini memiliki hubungan, yaitu memiliki perbandingan yang sama, seperti itu. Jadi contoh ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah lingkaran dengan pusatnya adalah titik O. Lalu kita lihat ya, di dalam lingkaran ini ada beberapa unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama yang terlihat jelas tadi, titik pusat ya. Yang kedua, sesuai dengan judulnya, kita akan melihat panjang busur. Nah, di sini kita lihat ya, ada panjang busur AB. Lalu di sebelah kiri bawah ada panjang busur CD. Nah, sebenarnya ada lagi, ini panjang busur AD dan panjang busur CB ya. Tapi yang akan kita lihat hubungannya kali ini hanyalah dua saja, yaitu panjang busur AB dan panjang busur CD. Gitu ya, ini untuk panjang busur. Lalu luas juringnya ya. Untuk luas juringnya, kita akan mengambil dua buah luas juring di sini. Dua buah juring ya. Juring yang sebelah kanan, yaitu namanya juring AOB, dan satu lagi ada juring yang kecil ya, namanya COD. Nah, lalu kita lupa tadi sudut pusatnya, namanya yang pertama adalah sudut pusat AOB dan sudut pusat COD. Nah, kita akan mempelajari ini ya, melihat bagaimana sih hubungannya, hubungan perbandingannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya jika kita membandingkan dua hal, yaitu misalkan kita bandingkan sudut dengan panjang busur ya. Ini ada panjang busur. Dibacanya panjang busur AB, panjang busur CD. Jadi, sudut pusat AOB dibanding dengan sudut pusat DOC ya, AOB dibanding dengan sudut pusat DOC, itu hasilnya sama dengan perbandingan antara panjang busur AB dan panjang busur CD gitu ya. Jadi kalau kamu mulai awalnya dari AOB, maka pasangannya AOB itu apa? Panjang busurnya. Panjang busur AB ya. Jadi ditulis ini panjang busur AB. Lalu kalau kamu menggunakan sudut pusat yang DOC, maka pasangannya DOC adalah panjang busur CD begitu ya. Jadi harus sesuai sudut dengan sudut, panjang busur dan panjang busur seperti itu. Ya, kita akan mempelajari yang pertama ini dulu. Sudut dan panjang busur ya. Ya, jadi Miss ulang, sudut dengan sudut, panjang busur dan panjang busur gitu ya. Kalau sudutnya AOB berarti pasangannya busur AB. Kalau sudutnya DOC berarti pasangannya adalah busur CD ya. Ini tanda lengkung dibacanya busur ya, busur AB, busur CD seperti itu. Nah, kita langsung ke penerapan. Contoh di sini. Ya. Diketahui sudut POQ-nya 80. POQ berarti ini ya, 80 derajat seperti itu. ROS, sudut ROS-nya 60. ROS 60 derajat seperti itu. Nah, ada lagi yang diketahui panjang busur PQ. Panjang busur PQ, berarti ini ya, garis lengkung PQ ini adalah 24 cm, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa sih panjang busur RS? Nah, yang dicari adalah garis lengkung RS atau busur RS ini berapa. Gitu ya. Nah, otomatis kita bisa menggunakan konsep yang tadi. Sudut dengan sudut, panjang busur dengan panjang busur ya. Nah, kita tulis perbandingannya. Misalkan kita mulai dari sudut POQ ya. Sudut POQ dibanding dengan sudut ya. Sudut POQ berarti pasangannya sudut ROS. Sudut-sudut sama dengan panjang busur sekarang. POQ memiliki nama busur apa? Ini. Nah, nama busurnya adalah PQ ya. Jadi sini Miss tulis panjang busur PQ dibanding bawahnya juga harus panjang busur. Busur apa ini? ROS. ROS busurnya namanya adalah RS. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kita tulis perbandingannya, baru kita input nilai dari besar sudutnya dulu yang POQ. Kita lihat, POQ-nya 80, berarti 80
dibanding dengan ROS. ROS-nya adalah 60 sama dengan panjang busur peki. Nah, udah ada ya di soal, panjang busur pekinya adalah 24. Berarti 24 cm dibanding dengan RS, panjang busur RS. Nah, belum ada ya, karena ini yang ditanyakan. Oke, kamu perhatikan, ini adalah sebuah bentuk perbandingan. Waktu kelas 1, semester 2, kelas 7 ya, semester 2, kita sudah belajar tentang perbandingan. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan mengalihkan silang ya. 80 dikali panjang busur RS seperti ini sama dengan 24 dikali 60 ya. Nah, berarti untuk mencari panjang busur RS, kita gunakan operasi aljabar, perkalian, pindah menjadi pembagian, menjadi seperti ini. Ini sengaja nggak dihasilin dulu ya. 24 dikali 60 dibagi 80. Lalu kita bisa menyederhanakan dengan cara seperti ini. Bagi 10, lalu 24 bagi 8, 3, 8 bagi 8, 1 ya. Nah, berarti kalau dirapihkan, panjang busur RS sama dengan 3 dikali 6 ya. Jadi panjang busur RS adalah 18 cm. Seperti itu. Ya, jadi ini menggunakan konsep perbandingan sudut dengan sudut, panjang busur dengan panjang busur. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali ke konsep awal. Tadi udah kita lihat ya, hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur. Sekarang kita akan melihat hubungan antara sudut pusat dengan luas juring. Jadi kita akan melihat ini. Oke, jadi sudut luas juring dengan luas juring gitu ya. Maksudnya apa? Misalkan gini, ada sudut AOB ya, ini sudutnya. AOB ini berada di daerah juring apa namanya? Ini juringnya. Namanya juring AOB. Jadi AOB pasangannya adalah luas juring AOB, lalu sudut DOC ini ya sudutnya. Pasangannya adalah luas juring DOC atau COD sama aja ya. Jadi harus sesuai. DOC sama COD, AOB, AOB. Seperti itu ya. Kita akan membandingkan kedua hal tersebut. Jadi kalau Miss pisah di sini tulisannya sudut AOB sama sudut DOC. Nah, AOB berarti berada di luas juring ya. Luas juring AOB, lalu luas juring COD. Nah, ini ya, kita akan menggunakan perbandingan ini. Oke, langsung ke penerapan. Misalkan ya, ada soal seperti ini kasus. Diketahui sudut AOB-nya 120. Mana AOB? AOB, oh berarti ini. 120 ya. Lalu COD-nya 80 derajat. COD ini 80 derajat. Nah, diketahui lagi luas juring COD, berarti luas juring ini ya. Nah, luas juring ini adalah COD-nya 32 cm persegi. Pertanyaannya adalah hitunglah luas juring AOB. Yang ditanyakan berapa sih luas juring AOB ini? Berapa luasnya gitu kan. Nah, kita gunakan cara yang tadi, sudut dengan sudut, berarti kita tulis sudut apa dulu di sini? Bebas. Bisa mulai dari AOB atau dari COD sama aja. Ya, misalkan mulai dari AOB. Sudut AOB, bawahnya juga harus sudut ya. Sudut COD sama dengan, nah AOB itu berada di juring AOB kan, berarti kita tulis luas juring AOB seperti itu dibagi COD, sudut COD itu berada di luas juring COD. Luas juring COD seperti ini ya. Nah, sampai sini kita bisa masukkan nilainya ya. Sudut AOB-nya adalah 120. Berarti 120 per COD. COD-nya adalah 80 sama dengan luas juring AOB, belum ada ya. Kita lambangkan sama X boleh. Per luas juring COD. Luas juring COD adalah 32 seperti ini. Ya, nah sudah sampai sini kita kali silang. 120 kali 32 sama dengan 80 dikali dengan X ya. Nah, berarti untuk mencari nilai X, kita pindahkan 80-nya perkalian menjadi pembagian. 120 dikali 32 dibagi dengan 80. Seperti itu.
Nah, di sini kita sederhanakan, bagi 10 bagi 10, 32 bagi 8, 4, 8 bagi 8, 1. Ya, jadi hasilnya kita rapihkan 12 kali 4. X-nya adalah 48 cm persegi. Ya, jadi kita peroleh nilai X. X itu tadi adalah luas juring ya. Luas juring apa? Luas juring AOB sama dengan 48 cm persegi. Oke, nah ini adalah penerapan dari hubungan antara sudut pusat ya, sudut pusat dengan panjang busur, dan yang kedua adalah luas juring, seperti itu ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Miss Rizka. Assalamualaikum.